Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firmansyah dengan NIM 2205020067, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit materi mengenai manajer. Baiklah, langsung saja. Sebelum kita masuk lebih dalam tentang manajer tadi, mari kita lihat di sini pengertian manajer. Jadi pengertian manajer sendiri adalah seseorang yang bekerja melalui orang lain dengan mengordinasikan kegiatan-kegiatan mereka guna mencapai sasaran organisasi. Seorang yang karena pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan diakui oleh organisasi untuk memimpin, mengatur, mengelola, mengendalikan, dan mengembangkan kegiatan organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Ayolah, kita pindah ke slide kedua. Jadi manajer itu apa sih sebenarnya? Jadi manajer adalah seseorang yang bekerja melalui orang lain dengan mengordinasikan kegiatan-kegiatan mereka guna mencapai sasaran organisasi. Dan dalam bidang perbisnisan, istilah manajer dan manajemen seringkali disebut. Tidak bisa dibayangkan sebuah perusahaan tidak memiliki manajer dan aktivitas manajemennya. Oke, next. Kita ke slide ketiga, ada tipe-tipe manajer. Jadi dalam hierarki organisasional, manajer dibedakan atas 3 tipe, yaitu manajer tingkat bawah, manajer tingkat menengah, dan manajer tingkat puncak. Serta terdapat pula orang-orang di luar struktur yang disebut sebagai kelompok non-manajerial, seperti pegawai, karyawan, seperti sekretaris, pegawai bagian keuangan, pegawai bagian tata usaha, bagian perlengkapan, bagian kebersihan, dan lain-lain. Oke, lalu ada yang pertama tadi manajer tingkat bawah atau lower level manager. Jadi lower level manager ini disebut juga sebagai manajer lini pertama pada organisasi privat, disebut sebagai supervisor, merupakan orang yang secara langsung mengawasi pekerjaan personalia serta bertanggung jawab atas hasil kerja mereka. Ia juga melaporkan pada manajer tingkat menengah sebagai atasan langsung mereka. Yang kedua ada manajer tingkat menengah atau middle level manager. Middle level manager ini disebut juga sebagai manajer lini kedua. Kelompok manajer ini merupakan kelompok manajer yang paling banyak dalam sebagian besar organisasi. Manajer tingkat menengah ini adalah orang-orang yang mengawasi dan menjadi mediator antara manajer tingkat bawah dengan eksekutif atau manajer puncak. Ia bertugas melaporkan pada manajer puncak sebagai atasan langsung dan mengatur kerja departemen atau divisi. Jadi titel manajer tingkat menengah ini menunjuk orang pada level umumnya dikaitkan dengan nama departemen, divisi, atau kerjanya dalam organisasi. Dan pada organisasi publik, level ini misalnya dekan fakultas, kepala departemen, manajer operasional. Lalu pada privat seperti manajer SDM yang memimpin departemen, unit SDM, manajer keuangan yang memimpin divisi keuangan, departemen keuangan sendiri, manajer pemasaran yang memimpin departemen pemasaran. Dan yang ketiga ada manajer tingkat puncak atau top level manager. Jadi top level manager ini disebut juga sebagai manajer tingkat puncak, yang mana merupakan orang yang menduduki posisi puncak pada piramida organisasi dan menunjuk pada titel eksekutif seperti pada sektor privat disebut CEO, general manager, presiden, wakil presiden. Sedangkan pada sektor publik seperti kepala dinas, rektor universitas, kepala rumah sakit atau direktur rumah sakit, manajer puncak ini memiliki tanggung jawab untuk kinerja organisasi secara keseluruhan, dan ia melakukan koordinasi secara keseluruhan dari organisasi dan menggerakkan sponsor, klien, dan komunitas pada tingkat bawah. Jadi seorang manajer puncak memiliki tugas menciptakan tujuan organisasi secara strategi keseluruhan dan kebijakan operasional. Ia juga secara resmi menjadi wakil organisasi ke lingkungan luar seperti pihak pemerintah, pihak eksekutif, perusahaan lain, serta pihak lainnya.
Dan juga manajer puncak memiliki pekerjaan yang kompleks dan bervariasi, memiliki bayaran yang tinggi pula. Selanjutnya di sini ada fungsi-fungsi dari manajer. Ada 4 fungsi pokok yang harus dilakukan oleh manajer. Fungsi-fungsi itu adalah perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan atau leading, dan pengawasan atau controlling. Oke, kita langsung masuk ke keterampilan manajerial tadi. Yang pertama, keterampilan teknis. Keterampilan teknis adalah keterampilan berupa pengetahuan dan kemampuan untuk menggunakan berbagai jenis teknik atau cara untuk mencapai suatu tujuan perusahaan. Biasanya, keterampilan ini berhubungan dengan mesin, alat produksi, dan perangkat lunak. Yang kedua, keterampilan konseptual atau conceptual skills. Keterampilan konseptual adalah jenis keterampilan manajerial berupa kemampuan berpikir abstrak sehingga menemukan dan merumuskan berbagai macam ide dan gagasan. Keterampilan ini membuat manajer bisa melihat berbagai macam konsep, menganalisis masalah, dan menemukan solusi dari suatu permasalahan. Dan ketiga, keterampilan interpersonal atau interpersonal skill. Keterampilan interpersonal adalah keterampilan yang berkaitan langsung dengan kemampuan manajer dalam melakukan interaksi sosial pada orang lain. Keterampilan ini bisa juga digunakan untuk memberikan motivasi kepada karyawannya. Oke, yang keempat, keterampilan berkomunikasi atau communication skill. Keterampilan berkomunikasi adalah kemampuan atau keahlian dalam memberikan ide dan informasi secara efektif dan efisien kepada bawahannya atau kepada orang lain. Keterampilan inilah yang akan memudahkan seorang manajer untuk menjalin koneksi. Lalu yang kelima, keterampilan mengambil keputusan atau decision making skills. Keterampilan pengambilan keputusan adalah kemampuan dalam mengidentifikasi suatu permasalahan yang kemudian memutuskan untuk mencari solusi yang tepat. Semakin cepat keputusan diambil, semakin cepat pula suatu permasalahan akan diselesaikan. Lalu yang terakhir atau yang keenam, ada keterampilan manajemen waktu atau time management skills. Keterampilan manajemen waktu adalah kemampuan dalam membagi-bagi waktunya dan memprioritaskan pekerjaan. Keterampilan ini akan membuat seorang manajer dapat bekerja secara efektif dan efisien. Baik, itulah tadi penjelasan seputar manajer. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.